Kali ini, gue bakal ceritain lanjutan komik God of Martial Art. Sebut saja ini chapter 123. Untuk novelnya sendiri, ini dimulai pada chapter 286 sampai 288. Video ini adalah spoiler dari lanjutan komiknya. Jadi yang bisa bertahan dengan rasa penasarannya, ya jangan tonton video ini. Nanti Anda bisa keterusan. Oh ya, sebelumnya gue mau minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe channel ini, biar gue makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Eits, satu lagi sebelum lanjut. Demi keberlangsungan channel ini, gue berharap kalian semua bisa memberikan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Dan kalian juga bisa request judul yang mau dibahas, agar kalian nyaman saat menonton videonya. Lanjut. Pemimpin Kastil Kondor terkejut. Lalu dia berkata, "Bing Heteng." Lalu dia berkata lagi, "Tuan Besar Bing, kupikir kita memiliki status sosial yang sama, jadi jangan terlalu agresif." Lalu Bing Heteng berkata, "Siapa yang memberimu izin untuk berbicara denganku?" Bing Heteng adalah kultivator yang sangat kuat dan telah menembus lapisan Swan Qi. Dia sekuat patriark desa gunung es dan salju. Kemudian, sebuah suara berkata, "Bagaimana denganku?" Di udara, sebuah bayangan hitam turun dan tinju yang brutal bergerak ke arah Bing Heteng. Lalu Bing Heteng berteriak, "Pergilah!" Setelah itu, kepingan salju berubah menjadi es dan melesat ke arah tinju. Pada saat itu, semua anggota Kastil Kondor berlutut dan berkata, "Ketua." Orang banyak di kerumunan yang melihat itu mulai berbisik. Dia adalah pemimpin besar Kastil Kondor. Dia sangat misterius. Lalu pemimpin besar itu berkata kepada Bing Heteng, "Apa kau tidak mengenali teman lama lagi?" Bing Heteng terkejut dan dia berkata, "Apa itu kau?" Pemimpin besar Kastil Kondor tersenyum lalu dia berkata, "Memang ini aku." "Bing Heteng, kau tidak mempercayainya bukan?" Bing Heteng kaget. Dia sudah mengenali orang itu. Bing Heteng kemudian berkata, "Memang aku terkejut. Kau datang ke Celestia River dan menjadi pemimpin besar organisasi Kastil Kondor. Itulah hidup. Ketika putraku meninggal, aku mengabdikan hidupku untuk menjadi lebih kuat dan menjadi diriku yang sekarang," kata pemimpin besar Kastil Kondor. Lalu dia berkata lagi, "Bing Heteng, kita bertemu lagi, tapi kita punya tujuan yang sama. Mari kita urus dulu hal itu." Kemudian Bing Heteng mengangguk dan berkata, "Baik." Lalu pemimpin besar memandang ke restoran dan berkata, "Kalian semua masuk ke restoran dan katakan padaku apa yang terjadi." Dengan sangat cepat, seluruh pasukan Kastil Kondor berdiri. Namun pada saat itu, seseorang keluar dari restoran dan berkata, "Tidak perlu." Ketika Bing Heteng melihat orang itu, dia kaget. Itu Lin Feng dari sekte Yunhai. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Bocah itu, dia monster. Dia harus mati hari ini." Bing Heteng telah melihat Lin Feng saat sekte Yunhai dihancurkan. Pemimpin besar Kastil Kondor juga kaget. Dia dipenuhi dengan niat membunuh, lalu dia berkata, "Itu kau." Lin Feng tersenyum lalu dia menjawab, "Benar, ini aku. Mo Changlan, kau benar-benar mengerikan. Kau terlihat setengah mati." Pemimpin besar Kastil Kondor adalah pengkhianat dari sekte Yunhai. Dia adalah penatua besar Mo Changlan. Mo Changlan tersenyum lalu berkata, "Setengah mati? Ini hanya tubuh manusia. Selain itu, apa gunanya terlihat baik? Kekuatan adalah yang paling penting. Misalnya saja kau masih sangat muda, tetapi hari ini kau akan mati. Gadis di sampingmu juga akan mati." Lin Feng diam dan tampak dingin. Dia berpikir bahwa Mo Changlan mungkin telah mempelajari keterampilan jahat. Tubuhnya tampak seperti membusuk, meskipun dia masih hidup. Kerumunan yang mendengarkan kata-kata Mo Changlan berpikir dengan cara yang sama. Memang benar, hanya kekuatan yang terpenting. Lan Jiao yang melihat Bing Heteng dan Mo Changlan juga berpikir bahwa ini adalah jalan buntu bagi Lin Feng. Kemudian Mo Changlan berkata, "Lin Feng, bagaimana kau ingin mati?" Meng Qing yang mendengar Mo Changlan segera melepaskan energi es. Saat merasakan energi Meng Qing, Mo Changlan dan Bing Heteng terkejut lalu mereka berkata, "Itu adalah kekuatan lapisan Swan Qi kedua." Mo Changlan lalu berkata, "Tidak buruk.
Tapi sayangnya, bahkan jika kau berhasil memblokir salah satu dari kami, hasilnya akan sama. Lin Feng akan mati. Namun pada saat itu, bayangan hitam muncul dan berkata, "Aku belum berolahraga dalam waktu yang lama. Aku akan senang kalau ikut bergabung." Lin Feng yang melihat bayangan itu tertegun, lalu dia berkata, "Tuan Huo." Tuan Huo mengangguk lalu berkata, "Halo." Lalu dia berjalan ke arah Lin Feng sambil melepaskan ki api yang sangat panas. Kerumunan yang melihat itu tercengang. Mereka berkata, "Itu lapisan Xuan Qi ketiga." Lalu Lin Feng berkata, "Tuan Huo, terima kasih." Tuan Huo tersenyum dan menjawab, "Kau masih memiliki beberapa hal untuk ditukar denganku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu berakhir di tangan mereka?" Lalu Lin Feng berkata lagi, "Tuan Huo, setelah masalah ini selesai, aku akan mengucapkan terima kasih dengan benar." Tuan Huo tersenyum lalu dia berkata, "Kau masih sangat muda dan sangat percaya diri." Melihat Tuan Huo bergabung, Bing Heteng berkata, "Satu lagi yang datang untuk mati." Lalu ia memandang Lin Feng dan berkata lagi, "Kau benar-benar naif. Apa kau pikir mereka berdua dapat melindungimu? Kami memiliki satu lagi kultivator lapisan Xuan Qi." Lin Feng melirik wakil ketua, lalu dia berkata kepada Meng Qing, "Apakah kau baik-baik saja?" Meng Qing menjawab, "Aku bisa mencegahnya mendekat." Lin Feng mengangguk dan berkata, "Baik." Lalu dia berkata lagi, "Tuan Huo, bisakah kau melawan monster yang mengerikan itu? Maaf telah membuatmu dalam masalah." Tuan Huo tersenyum lalu dia menjawab, "Aku sudah lama tidak berolahraga, tapi makhluk mengerikan itu seharusnya tidak menjadi masalah." Kemudian Tuan Huo berkata lagi, "Masalahnya adalah ada satu orang lagi lapisan Xuan Qi. Bagaimana kau menghadapinya?" Mendengar itu, Lin Feng berkata, "Ya, aku butuh pemanasan. Aku akan membantu diriku sendiri." Orang-orang di kerumunan terkejut mendengar perkataan Lin Feng. Mereka berkata, dia akan bertarung melawan seseorang dari lapisan Xuan Qi. Ketika wakil ketua mendengar kata-kata Lin Feng, ekspresinya menjadi dingin. Kemudian Mo Changlang berkata kepada wakil ketua, "Berapa lama yang kau butuhkan untuk membunuhnya?" Wakil ketua menjawab, "Jika tidak ada yang mengganggu, aku pasti akan membunuhnya dalam 10 gerakan." "Baiklah, mari kita lihat apakah kau bisa membunuhnya dalam 10 gerakan," kata Mo Changlan. Kemudian wakil ketua mengeluarkan roh ilusi binatang buas berbentuk elang. Lalu dia berkata, "Dalam 10 langkah, aku pasti akan membunuhnya." Mendengar kata-kata wakil ketua, Lin Feng berkata, "10 langkah?" Lalu Mo Changlan dan Bing Heteng melepaskan ki yang luar biasa, bersiap bertarung dengan Tuan Huo dan Meng Qing. Wakil ketua juga bergerak. Dia melompat dan mengangkat pedang yang mengerikan. Lalu dengan tiba-tiba, dia bergerak ke bawah menuju Lin Feng. Orang-orang di kerumunan yang melihat itu tercengang dan berkata, "Sungguh menyeramkan, trik yang licik." Namun Lin Feng tetap tenang. Kecepatan wakil ketua seperti lelucon bagi Lin Feng. Dia dapat melihat semua gerakannya dengan jelas. Segera setelah itu, pedang wakil ketua melesat dari langit menghantam tanah tempat Lin Feng berada. Namun Lin Feng sudah tidak ada lagi. Dia sudah pindah. Kemudian Lin Feng berkata, "1 langkah." Wakil ketua terpana. Dia mengangkat pedangnya lagi dan bergerak menuju Lin Feng. Namun Lin Feng dapat menghindari semua serangan itu. Setiap dia menghindari serangan, dia berkata, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Melihat gerakan Lin Feng, kerumunan kagum dan berkata, dia belum tersentuh. Teknik kelincahan yang luar biasa. Lalu wakil ketua melepaskan ki murni dari tubuhnya dan berubah menjadi ilusi elang emas. Lalu dia mulai menyerang lagi. Lin Feng juga kemudian mengeluarkan beberapa pedang ki murni. Segera setelah itu, ilusi elang emas dan ki Lin Feng bertabrakan. Namun energi pedang Lin Feng dihancurkan dan dia terdorong mundur. Setelah serangan itu, Lin Feng masih tetap tenang dan dia berkata, 7 langkah. Kemudian, dengan tatapan yang jahat, wakil ketua berkata, 3 langkah lagi. Mari kita lihat apakah kau dapat memblokirnya. Dengan tenang dan dingin, Lin Feng menjawab, "Aku pasti akan memblokirnya." Lalu dia melepaskan pedang ki, dan pada saat yang sama, energi ungu muncul di belakang Lin Feng. Kerumunan yang merasakan ki mematikan Lin Feng menggigil dan berkata, "Dia ingin bertarung, Lin Feng ingin bertarung."
Pada saat itu, Lin Feng mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan. Lalu dia berteriak, "Pedang!" Segera setelah itu, pedang muncul di tangan Lin Feng. Itu terbuat dari ki murni. Kerumunan yang melihat itu tercengang dan berkata, itu energi pertempuran dan pedang ki yang jauh lebih kuat dibandingkan saat dia membunuh pemimpin lain Kasil Kondor. Namun wakil ketua hanya tersenyum, lalu dia berkata, itu hanya pedang sederhana yang terbuat dari ki murni. Mendengar itu, Lin Feng tersenyum dan berkata, oh begitu, hanya pedang yang terbuat dari ki murni. Kemudian Lin Feng melangkah dan berteriak, mati. Segera setelah itu, energi pedang bergerak menuju wakil ketua. Wakil ketua juga bergerak ke arah Lin Feng sambil berteriak, mati. Namun roh ungu tiba-tiba muncul di belakang Lin Feng dan berubah menjadi 100 ular. Kemudian roh ungu itu membelit tubuh wakil ketua. Pada saat itu Lin Feng berkata, telan. Dengan cepat, ular-ular itu pun mulai melahap kekuatan roh elang wakil ketua. Wakil ketua kemudian membalas dengan mengeluarkan ki murni dan menghancurkan ular ungu Lin Feng. Tapi Lin Feng berteriak lagi, bangkit. Dan segera setelah itu, ular-ular itu bangkit lagi dan membelit wakil ketua. Pada saat itu, mata Lin Feng tertutup dan dia merasa bahwa jiwanya masih sangat lemah. Ini adalah pertama kali dia menggunakan kekuatan jiwanya dalam jumlah yang besar. Pada saat yang sama, wakil ketua melepaskan ki murni yang berbentuk bilah dan memutuskan roh ungu di sekitarnya. Perlahan Lin Feng membuka matanya lalu berkata, Shadow Cross. Kemudian sebuah sinar cahaya dalam bentuk salib muncul dengan sangat cepat hingga kerumunan tidak dapat mengikuti dengan mata mereka. Segera setelah itu, darah memercik di udara dan pemimpin botak jatuh ke tanah. Sebuah tanda silang besar muncul di dadanya. Kemudian Lin Feng berkata, 8 langkah. Kau masih memiliki 2 langkah lagi. Wakil ketua berusaha menyembuhkan luka-lukanya dengan ki murni, namun dia putus asa dan tertekan karena serangan Lin Feng telah merusak organ-organ dalamnya. Hati banyak orang di kerumunan berdebar kencang. Mereka berkata, serangan yang mengerikan, benar-benar pria muda yang luar biasa. Lin Feng telah mengalahkan kultivator lapisan Xuan Qi. Mereka benar-benar mengaguminya. Lan Jiao yang melihat hal itu juga kagum, dan dia berkata dalam hatinya, pria muda yang sangat berani. Pada saat itu, Bing Heteng juga berpikir betapa mengerikan. Lin Feng benar-benar monster. Dia jauh lebih menakutkan daripada semua murid yang mereka miliki di desa gunung es dan salju. Jika sekte Yunhai tidak dimusnahkan, murid seperti Lin Feng pasti akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia harus mati hari ini. Kemudian Mo Changlan berteriak, sepotong sampah. Lalu dia bergerak ke arah Lin Feng. Tuan Huo juga bereaksi mengikuti Mo Changlan. Dia tidak akan memberikan Mo Changlan kesempatan untuk menyerang Lin Feng. Namun, Mo Changlan tidak mendatangi Lin Feng, tapi wakil ketua. Wakil ketua yang melihat Mo Changlan mendekat berusaha melarikan diri dan dia berteriak, "Tidak!" Namun pada saat itu, tanaman merambat melingkari dan melilit tubuhnya. Tanaman itu mulai menyerap darah, daging, dan ki murni wakil ketua, dan itu semua disalurkan ke Mo Changlan. Orang-orang di kerumunan heran dan berbisik, teknik yang mengerikan. Sesaat kemudian, tubuh wakil ketua telah berubah menjadi tumpukan kulit dan tulang. Melihat hal itu, Lin Feng berkata, binatang. Mo Changlan yang telah mengkhianati sekte Yunhai secara mengejutkan telah mempelajari keterampilan iblis seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka, tinggalkan jejak, like, dan komennya. Tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan aktifkan loncengnya karena gue bakal segera upload lanjutan ceritanya. Oke? Semangat ya. Dadah.